Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita tamatkan taklim kita hari ini, ilmu haji atau ilmu parasati fil Islam, ilmu firasat atau fisiognomi dalam Islam, bab 2, ada 2 part, pendek-pendek insyaallah kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadatain dan talqin zikir. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawatumi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ila hadiniyah sholih wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah walillahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir taqdi hajatina pasmanya ridho wa khususan abawi Nur Muhammadin khususan Nabi Yunaka khususan Khalifatul Qadim wa khususan juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan ala taqhaw bil mizan wa aqimul wazna bil qisni wa la tuksirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fahikatu wan naqlu zatul akman wal habujul asfi wal raihan fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin amin ya rabbal alamin. Marape ya. Alhamdulillah billadzi qala syaidini ajwaja wa sholatu wa salamu ala syaidina wa mamulana Muhammadin nuril huda wa syamsi huda wa badriduja wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim rabbi syari sadri wa yasri amri wa quddatam lisani yafqahu qawli alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini, tentunya bertolibul ilmi, mencari ilmu. Assalatu anda ujumaati akhwati jamiati subhanil majriyati ya ma'ah rahimakumullah. Baik yang hadir secara talaki maupun yang tidak langsung hadir, insya Allah semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir coba kita bahas, tadi sudah disebut terkait firasat atau ilmu fisiognomi dalam Islam. Tentunya terkait Islam. Ingat ya, fisiognomi itu membaca dari postur, tindakan, tapi membaca garis tangan hukumnya haram, nggak boleh. Sampai ya? Itu tipis sekali perbedaannya. Nah ini mesti dijelaskan. Sampai ya? Tolong. Namanya itu nujum, filmistry namanya bahasa modernnya. Nggak boleh. Antum udah termasuk menggeser akidah dan syirik. Filmistry nggak boleh. Tapi mengamati jari tangan, mengamati pas tubuh, misalnya orang berobat, lihat tangannya, itu bukan melihat garis filmistry. Itu mendekati ilmu nujum. Betul ada ilmunya, tapi kaitannya termasuk kajian-kajian al-jin, seton. Kalau di garis ini itu nggak boleh. Ya, paham ya?
Hati-hati di dunia medsos nih. Bulan sabit lah, huruf M lah. Weh, garisnya tegas. Haram. Akidah tuh. Haram. Tinggalkan itu. Udah tahu ya, kalau udah tahu tinggalin. Kalau belum tahu mungkin Allah mau ngampuni. Kalau membaca jari, membaca postur, lidah, ya, tangan, kepala, kan ada gerak tuh. Nanti kelihatan penyumbatannya. Itu namanya fisiognomi. 2 kata. Fisiologi dengan anatomi. Anatomi digerakkan supaya terlihat masalahnya. Sampai ya. Tapi kalau garis tangan gimana mau digerakin udah ada kelihatan. Sampai. Ya, jadi itu nggak boleh dibahas. Ya, Islam melarangnya. Kebenaran atau tidak benaran ramalan itu wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Manusia kena yang disebut hukum taklif. Perkara masa depan tidak boleh dibahas, hanya Allah yang tahu. Harus dikuatkan dalam ilmu takdir dan kuat sekali dengan itikot akidah. Jadi ada perbedaan. Fisiognomi ilmu dibolehkan, bahasa Islamnya firasat. Ya, filmistri bahasanya nujum. Ilmu membaca raja hukumnya haram, bedanya tipis. Duduk. Itu poin yang Anda bahas. Ini banyak yang nggak tahu nih. Sama aja nanti nih. Ya. Ama badu. Pernah nggak antum semuanya ikhwan di sini memperhatikan jemari tangan sendiri? Pernah kan? Pasti pernah, tapi nggak dipikirin, biasa aja. Ya kan? Nah. Kalau mau hujan, nggak hujan, yang dilihat apa Pak? Alam semesta. Kalau gelap, mendung, tanda hujan. Kalau terang, tanda nggak hujan. Kalau berkehendak, walaupun gelap, tetap juga nggak hujan. Ya, filmistry juga bisa melenceng. Kalau Allah berkehendak, bisa juga tidak terjadi. Ya, dalam ilmu filmistry. Fisiognomi atau ilmu firasat. Walaupun tajam, soleh, kalau Allah berkehendak bisa juga tidak tertangkap. Tetap koridornya kepada Allah. Ya, nggak boleh. Apapun juga ilmu itu harus kehendak Allah. Ya, jadi nggak adigung dengan suatu ilmu. Atau adigung, nggak sombong. Ya. Pernah kita memperhatikan jemari tangan sendiri? Pernah. Pertanyaan kedua, pernah antum memperhatikan kemudian merenungi tangan antum setelah dilihat? Enggak pernah. Dilihat pernah, tapi merenungi enggak pernah. Kalau merenungi udah mencari ilmu tuh, namanya tadabur. Renungi. Sebelum ngomong renungi dulu, jangan diucapkan dulu. Ya, benar, salah, pantas, tidak pantas. Duduk. Sama ya, renungi dulu. Tahu renungi? Hanoan dulu. Ya. Pernah ngeliat tangan? Pernah. Pernah merenungi? Belum. Kalau sudah merenungi pasti berpikir kan? Nah, ya. Gampang aja kan itu. Cara merenungi jari tangan begini. Kenapa Allah menciptakan jari tangan kita berbeda-beda? Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang seimbang. Loh. Kenapa beda-beda? Itu naik tuh. Tentunya ada sebab perbedaan itu. Betul? Nah itu berpikir tuh, tafakur. Dari merenung tadi. Setiap ruas, bahkan perbedaan kecil, panjang, pendek, jari, itu semua pasti ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa kelingking tidak gadang? Ya, kan paling ketek, paling pendek. Ya, bahkan jari manis kok paling panjang. Ada puluh nan ratu, itu. Ya nak, kan ada tuh. Nah, benar nggak? Beda-beda. Nah, itu tanda-tanda. Suruh antum berpikir.
Itu Pak, cara merenungi, mengenal diri. Ke alam juga begitu. Ya. Kenapa langit itu gelap? Mendung, belum tentu. Jangan-jangan itu apa tuh, pabrik gata tabaka. Kan? Ya kan? Nah, dipikir dulu. Iya, betul kan? Nah, itu gampangnya kayak gitu. Bako acendra cok talambe. Ya. Kira-kira itu dipikir dulu. Nah, pasti begitu. Aduh sabab kok. Bawa ete awak gitu kan ini ya. Itu kan. Jangan langsung, wah ini kan dari dulu cok talambe nyo pemalema. Itu berdosa. Ustazan. Bako ikhwan talambe kawin. Ya. Renungi dulu. Anan tahu inyo kan? Anda tahu. Kalau ingin tahu mesti ada ilmunya kan? Paham tuh? Paham ya. Kok namang mangkui kaji di andung tuh awan ada pejojo tuh. Tunggu dulu, di awanan mengalang. Tuh. Andung nak mau kalah. Kan itu istilahnya. Gampang tuh kajinya. Aku ada panjang, ada pendek atau enggak. Itu tanda kekuasaan Allah supaya kita berpikir. Ya. Tanda yang tidak hanya berbicara tentang fisik, tetapi juga tentang karakter tuh. Naikin ilmunya. Itu tentang karakter. Ada di Quran loh. Bukan fisik aja. Panjang pendek nih fisiknya dari sononya natural memang pendek dengan kelingking. Jempol lebih pendek tapi gadang. Itu fisik. Bukan begitu aja, itu ada karakter. Bukan fisik aja. Kalau ada karakter ada apa Pak? Ada potensi. Pak. Ada perbedaan potensi. Ya. Tahu potensi? Berbeda. Karakternya beda-beda. Makanya tangan beda. Yang satu dengan satu beda. Ya. Adonan lancip, adonan nalui, adonan tabah, adonan hitam. Saya tidak mau bersih-bersih walaupun sudah habis sapak rinso. Ya kan? Dari sananya gitu. Karena berbeda-beda. Jadi itu ada potensi. Dalam perjalanan hidup kita jarang merenungi kayak begitu. Melihat tanda-tandanya. Itu yang disebut mutawasim. Mutawasim itu orang yang mempunyai firasat dari melihat. Padahal firasat yang asli kalau di hati, itu nggak bisa dipelajari. Ya, fisiognomi bisa dipelajari. Ya, betul ya? Karena itu terkait kolbu. Kalau kolbu terkait mempelajarinya, bersihkan aja. Jadi orang bertakwa. Maka peka itu, insting kita, ilham kita, gitu. Jadi tidak perlu ditegaskan dalam Islam, kita diajarkan bahwa ramalan itu dilarang bahkan haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya. Tapi memperhatikan, merenungi, melihat tanda-tanda dari tubuh kita, khususnya tubuh kita sendiri, maupun di alam semesta, juga membaca tanda-tanda hewan, itu ibadah. Itu ibadah. Ya, itu ibadah. Yang disebut apa khususnya? Tadabur. Apa? Tadabur. Mentadaburi. Ya. Kalau ingin ngelihat jin tempatnya di tempat yang sembunyi, ya antum harus cari ke tempat yang angker tersembunyi. Namanya mentadaburi. Dengan apa? Bukan dengan mata, dengan tanda-tanda sekitarnya. Udaranya, suasananya, rasanya, sampai enggak? Itu hanya orang-orang yang mutawasim. Karena indrawi kita yang sangat peka itu bukan ada di 5 indrawi. Sampai ya, dirasa. Maka harus datang. Duduk. Nah, itu tadabur namanya. Jadi melihat tanda-tanda namanya tadabur. Prakteknya tadaburi. Ya, enggak bertapa ya. Salah satu ilmu tadabur adalah dalam Islam disebut firasat. Kalau khusus pada diri manusia, melihat tanda-tanda diri manusia namanya apa?
Fisiognomi, ya, anatomi. Nah, ya, kalau ke hewan, fisiognomi haiwani. Kata siapa? Kata Allah. Boleh dibaca. Allah berfirman di Quran surat Al-Ghasyiyah, surat 26 ayat 17. Di hewan aja boleh dilihat, dibaca. Pendek. Suratnya 26. (26) ayat 17. Berarti suruh diamalkan ya. Perhatikan kalau 17 suruh diamalkan. Lihatlah. Nah, kayak hewan nih, bukan ke manusia. Hewan. Lihat hewan tuh. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta? Kan suruh ngeliat tuh. Bagaimana ia diciptakan. Ya, wah aman diciptakan unta. Itu perlu kecerdasan nggak? Lihat tabiatnya. Harus tahu, lihat kucing. Kan ini ke hewan. Lihat cacing, lihat burung. Tabiatnya bah. Kalau ke penciptaan udah tinggi itu. Lihat tabiatnya. Kalau kucing ingin kawin bah. Kalau kucing lapar bah. Nah itu. Nah, itu tuh. Berarti fisiognomi dibolehkan nggak? Boleh. Ada firmannya. Ya. Hewan aja boleh dilihat, apalagi manusia kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya? Jarinya, tangannya, matanya, gimana bentuknya, boleh dilihat. Dan nggak boleh ya, garis raja, misteri. Ya, ada dalilnya tuh haram, syirik. Ya, bedanya dikit, makanya harus dijelasin. Ya, yang kedua lebih tinggi lagi nih. Nah, ini ilmu yang disebut ramalan cuaca, ilmunya Aminullah, ada Aminullah. Ramalan cuaca jadi. Ali Imran 190 191. Iqra Ikhwan. Itu Ali Imran. Inna fil khalqis samawati. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ada 3 adab kalau melihat ke alam. Praktekin ya, 3 adab. Pertama, apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, ulil albab. Jadi yang diucapkan apa kalau melihat alam? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Itu mengingat Allah. Ya. Baik sambil berdiri, duduk ataupun berbaring. Kalau tidur di lapangan melihat indah, Allahu Akbar. Ya. Itu dulu. Kemudian berpikir, kenapa diciptakan malam berganti siang ya? Nah, ini tuh, pikir tuh, merenung. Langsung aja baca, jangan dianalisa. Apa yang dibaca? Lalu, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Jangan ditunggu hikmahnya apa. Baca aja itu. Hikmahnya nanti kamu tahu. Tapi enggak? Setelah kamu akan melakukan sesuatu. Paham? Paham gak nih? Pas kamu bertindak, nanti tahu tuh alam tuh nunjukin. Oh ini gempa nih, enggak gempa nih. Ada di perasaan. Paham ya? Setelah itu apa? Subhanallah. Itu? Fakina ada bana. Itu prakteknya. Itu praktek. Praktek firasat tuh gitu. Nah sekarang kalau melihat perempuan cantik, subhanallah. Kalau subhanallah maha suci Allah, pengen jadi untuk milik gua kan. Allahu Akbar. Sudah itu? Sudah itu apa Pak? Gitu. Ini bukan pelet loh. Ini Quran loh. Ya. Enggak sia-sia diciptakan dia cantik loh. Benar kan? Iya. Maha suci Engkau. Ya. Lindungi kami dari supaya jangan bernafsu ke dia. Gitu dong. Halo, benar nggak? Aduh pancing nih, interaksi nih. Prakteknya gimana nih? Ikhwan Aris bisa nggak ngejabarin gitu? Ayo, kalau punya jemaah, jabarin kayak gitu. Kan gitu mesti ngaji ya. Iya kan jadi paham kan prakteknya mana gitu. Nah. Apa yang dilihat dari bentuk tubuh, baik wajah, jari, telapak tangan, ya, itu jangan dilihat garisnya itu udah dari sononya itu beda itu. Garisnya kan tetap nggak bergerak, tetap dia nggak bergerak. Yang bisa bergerak yang dilihat. Jari bisa bergerak kan? Wajah bisa nengok-nengok kan? Bisa berubah bentuk kan? Merah, kuning. Ya. Garis jangan dilihat. Bisa salah. Kalau keriput dia tua. Kalau kenceng, belum tentu dia muda. Bisa aja dia dioperasi plastik ke Korea. Gimana nih? Ya nggak bisa garis tangan tuh. Ya, pengen jadi M bisa dirubah. Sering ketipu pokoknya. Betul, betul.
Kira-kira gitu deh. Kalau kita melihat bentuk tubuh, baik wajah, jari tangan, telapak tangan, itu untuk tadabur, melihat tanda-tanda supaya antum semuanya tahu masalahnya apa, penyakitnya apa. Tahu nggak? Orang sakit gula kelihatan kan? Kelihatan, ada disiplin ilmunya. Betul lah, anu aja ngelihat kok. Iwan yang paling gede badan siapa di sini? Halo? Siapa yang paling gede? Bukan ini tuh, dia tuh. Itu paling gede tuh. Beda dengan ini agak seimbang lah, dia gede tuh. Apa masalahnya? Dari pes mukanya kelihatan, itu tadabur. Apa penyakitnya? Dia takut dioperasi minum pahit. Ya, kebaca bandong tuh. Bener itu. Dia takut minum pahit tuh. Manis aja pasti. Bener. Kira-kira gitu. Hak buka cuki. Nanti dia makin tajam deh ini ya. Ambil hikmah ya. Dari tadabur, kalau belum paham, ambil hikmah dulu. Cari pengamalan, renungi, pahami, cari ilmu, bertolibul ilmi secara islami. Dari ciptaan Allah, agar kita bisa memperbaiki diri kita sendiri atau orang lain. Dari mentadaburi. Sampai? Nah, begitu dalam kita menjalani sisa kehidupan, menolong orang. Bukan untuk meramal nasib. Melihat orang untuk meramal nasib, melihat tangan untuk meramal nasib, dosa. Dosa. Paham nggak? Nggak bisa. Jadi tolong lurusin niat dalam melihat orang, dalam melihat tangan. Bukan lamar nasib ya. Bukan meramal. Luruskan niat. Apa lurus niat? Ilahi anta maksudi walid doka matlubi. Saya hidup, saya melihat hanya ridho Allah saja yang kucari. Duduk. Bermakrifat. Gitu, itu bahasa yang mesti kita pakai sehari-hari. Ya, hanya ridhomulah saja yang kucari ya Allah. Mata ini maka mata antum tidak akan minus tuh. Benar Pak. Karenanya begitu pula tidakkah kita memperhatikan tangan kita, merenungi, mentadaburi. Coba kita selami sekarang ilmunya. Karena di situ ada terkait kepribadian melalui panjang pendeknya jari tangan. Ini menurut Islam. Ajaran Islam, ajaran Islam adalah ajaran agama yang mendorong umatnya untuk berpikir, merenung, untuk belajar dari tanda-tanda yang diciptakan Allah. Panjang pendek tangan, kenapa ditaruh tangan itu di situ? Kalau jari ditaruh di kepala gimana Pak? Bingung nggak? Ngambilnya begini Pak. Betul kan? Kenapa ditaruh di situ? Kira-kira gitu. Capek lah dong kajian jangan diputar-putar. Nggak mutar-mutar. Arti kata kamu diciptakan kalau indah itu bukan untuk membanggakan diri. Sombong nanti. Untuk dipelajari. Ya. Apalagi menghakimi orang lain. Beda-beda nih ya. Oh ini hitam nih, ini gemuk, ini pendek nih. Dihakimi orang lain. Gua gagah. Udah dosa tuh. Tapi untuk mengenal anugerah Allah yang luar biasa. Makanya dengan melihat aja kita mesti banyak bersyukur. Zaman dahulu para ulama besar di Islam, contoh Ibnu Sina, dari ilmu tadi sampai dia bisa membedah. Bapak ahli bedah itu bukan orang Eropa, Ibnu Sina. Seorang sufi, seorang yang ahli firasat, memahami anatomi. Berarti kan boleh dan ada ibadah. Al-Farabi, Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi. Kemarin udah dibahas. Tidak hanya mendalami ilmu syariat mereka.
Tidak, naik terus. Fikih dipelajari, syariat, pelajari tadabur, dipelajari ilmu firasat, dipelajari makrot, dipelajari. Jadi kalau satu aja dia mentok, ya kan? Makanya sampai kita mati tetap belajar. Yang duduk udah bangkotan gini masih belajar kok. Ya. Ilmu sampai menemukan kedokteran, psikologi di awal ya, anatomi tubuh. Itulah ulama Islam yang ahlul firasat. Mereka tidak pernah menjadikan bentuk tubuh sebagai alat ramalan, tidak, tapi untuk dipelajari, itu poinnya. Nah, tetapi sebagai sarana untuk mengenal pola perilaku manusia, supaya kita tidak tertipu. Sekaligus memperdalam rasa syukur kita karena diberi indrawi. Ya. Itu sebabnya kenapa jin nggak boleh kelihatan dengan mata. Karena kalau kelihatan udah tahu jeleknya, maka dikasih tahu sama Allah. Jangan dekati karena pasti jelek. Iya kan? Nah. Bersyukur kita dengan tidak bisa melihat hal-hal yang jelek, gitu kan. Sejelek-jelek manusia paling jelek di sini nih, semua ganteng semua. Enggak. Paling jelek misalnya orang udah hitam, peang, udah macam-macam perangannya buruk. Di jin itu paling baik. Di jin itu paling baik. Ada hadis itu. Maka ditutupi. Ya. Maka kita mau bergabung, mau join venture dengan jin ya on kita. Betul kan? On banget. Seharusnya dia ditundukin dalam konsep ibadah. Ya. Supaya ada keseimbangan rohani kita. Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddinnya membahas bagaimana manusia harus menjaga tubuhnya karena tubuh adalah amanah. Maka tolong direnungi, diperhatikan, pahami anatominya. Tangan adalah simbol kekuatan amal, percaya? Tangan kita simbol kekuatan amal. Itu amanah. Untuk jadi amal, kekuatannya ada di tangan. Itu ajaran Islam. Itu sebabnya dasarnya Rasulullah bersabda, al-yadul marfu'atu afdalu minnal yadil marfu'iyati. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tahu maksudnya? Apa maksudnya? Tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan meminta. Kok tidak? Iko sewandi. Apa lagi nak mau? Suruh sedekah cek karung. Beli oto bisa, mabuk. Enggak seimbang. Maka itu enggak lurian dulu. Ya kan? Kira-kira begitu. Ya. Kekuatan amal di tangan. Jangan pelit. Ada kaitan yang enggak tajam antum. Kalau enggak bisa dengan harta karena kita susah, bantu, empati, udah keren tuh. Allah mah kaya kok. Ya. Karenanya kata ahlul fisionomi. Nah, ini baru masuk ilmunya. Ya. Ahlul fisionomi salah satunya Razi ya. Ngomongnya gini nih, kitabnya nih nggak ada mungkin nih. Nung sebut aja deh, nung baca aja. Kulu asba'i insanin yahmilu falsafatahul kasata. Setiap jari manusia itu memegang filosofi tersendiri. Jari antum itu menunjukkan filosofinya sendiri. Duduk gak? Ulang ya. Nah, di kitabnya Dalail. Kulu asba'i insanin yahmilu falsafatahul kasata. Setiap jari manusia semua memegang filosofi sendiri. Berarti ada maknanya. Ada. Di antara 5 jari ini bukan meramal. Ibu jari disebut apa? Al-ibhamu.
jempol. Apa namanya? Al-ibhamu, jempol. Ibu jari, orang menyebutnya jempol kan? Bahasa Arabnya al-ibhamu. Nah, dan baliklah. Maknanya apa? Ayo, filosofinya apa? Artinya apa? Itu gunanya thalibul ilmi. Al-ibhamu itu artinya bermakna begini. Itu simbol, di sini simbol harus dibaca simbol itu. Ya kan? Maknanya at-tiqatu wal quwatu. Itu maknanya. Keyakinan dan kekuatan. Nah, di sini. Keyakinan antum, kekuatan antum di sini. Duduk. Kalau antum lemah, nandi urui. Ka dalam atau ka luar. Kalau ka luar kekuatan antum hilang. Ka dalam. Duduk. Al-ibhamu. Baik ya. Ngopi dulu. Duduk. Kalua munafik. Kok ada maunya masuk enggak. Sampai itu dulu ya bahasa simbol. Kedua, ibu jari apa? Enak kedua. Talunjuk, nunjuk sih. Talunjuk. As-sababatu. Ibu jari tadi apa? Al-ibhamu. Talunjuk. As-sababatu. Telunjuk tuh. Apa arti simbolnya? Kece ilmu yang mengandung firasat. Kan membaca tuh. Dalilul ilal haqiqati. Itu maknanya. Dalilul ilal haqiqati. Petunjuk menuju kebenaran. Kalau begini salah, antum dosa. Dosa. Sampai kalau antum ocok mengecu orang dan diurutnya talunjuk. Pangecu panjang. Ka dalam keluar. Sampai apa? As-sababatu. Keluar. Karena sifat menunjuki ke luar. Duduk. Karena antum berilmu. Itu membagi. Tiga. Jari tangan. Sampai? Jari tangan. Jari tangan itu alisbi al-wusta. Alisbi al-wusta. Artinya jari tangan. Alisbi al-wusta. Apa simbol artinya? Filosofinya apa? Secara Islam. Al-quwatu wal tawazunu. Al-quwatu al-tawazunu. Kekuatan dan keseimbangan. Furqan. Arif. Seimbang, kuat. Kalau antum nggak pernah adil, ya prakteknya baa. Cangok se, pertanian yo se. Nah,
torekotannya. Ada tahu? Al-lisbi al-wusto tarik, al-lisbi al-wusto ke dalam balik tarik. Kalua ke dalam, kalua iyo ke dalam iyo. Untuk orang lain iyo, untuk kita tidak. Karena itu kearifan, keadilan. Duduk. Al-ibmahu, ibhamu, ibu jari ke dalam keluar. As-sababatu, telunjuk keluar ke dalam. Karena itu petunjuk menuju kebenaran. Kebenaran harus dipraktekkan ke keluar. Dalilul ila haqiqati. Al-lisbi al-wusta, jari tengah keluar ke dalam. Karena itu kearifan. Duduk. Duduk. Ya, simbolnya dulu pahami. Prakteknya juga udah seperti itu. Ilmu arifun di situ nanti setelah ini ilmu arifun. Berarti kita mencari keseimbangan, makanya ditaruh di tengah. Arif itu paling tinggi di tengah, makanya paling panjang. Duduk ke sampai sudah itu nang kabar keampe jari mani sampai cincin masuk ya. Iya, betul. Nah, kira-kira apa kok? Kekuatannya ada di padusi itu. Di laki-laki ada. Al-binsharu, jari manis. Al-binsharu, makna, simbol, arti secara ilmu fisiognomi atau firasat. Al-hubu wal atifatu wal jamalu. Itu maknanya. Apa itu? Cinta, kasih sayang, dan keindahan. Sampai seniman, buayodare, pasti bercincin ame, Pak. Oh. Rapi itu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, amalannya kalau gata wana keluar ke dalam. Halo? Ayo. Anu nggak akan sebut. Tergantung nih, bisa ke dalam, bisa keluar. Airmu pelet. Nah, kacau. Paham ya? Paham ya? Kasih sayang, ya, berikan. Ingin disayangi, ambil. Bisa keluar, bisa ke dalam. Prakteknya tidak sama jadi tengah. Paham nggak? Ya kalau awan ditolak ya ke dalam. Kalau ingin banyak ya keluar silakan. Kalau terlampau banyak ya, Mbak Bayu kan bisa bicara ya. Aduh kacau dulu. Mati orang kayak Kalimu langsung nandung dalam itu. Al-binsharu itu tinggi banget karena sifatnya hub. Ya kan? Nah, apa sebab? Karena al-hubu wal atifatu wal jamalu, keindahan, kasih sayang, cinta. Benar kan? Sampai kan? Kalimat terakhir al-kansharu, kaliang kiang paling ketek. Ada yang tahu simbolnya apa? Kaliang kiang. Ke dalam tuh, urutannya harus ke dalam taruh itu, nggak boleh keluar. At-tawadu was sabru, kerendahan hati dan sabar. Beda dengan ampuh, egois, sabar. Tariknya ke dalam tawadu, merasa rendah. Kok indah baikku sih, nggak sabar, nggak menyerahkan ke diri Allah. Ya, sampai ngatasinya tuh orang lama darahnya ndak semangat hidupnya. Al-kansharu duduk kurang semangat kok. Takkan tuh Pak.
Hai itu ilmu rosok dia dong. Pisiok nami, andong berjanji akan andong sampaikan. Sampai? Paham? Gampang dipraktekannya. Ibu jari namanya apa? Al-ibhamu. Talunjuk as-sababatu. Jari tengah al-lisbi al-wusto. Jari mana? Al-binsaru. Kalingking al-kansyaru. Praktek hari-hari. Panggaleh. Manggaleh umpamanya. Jasa makanan. Kalau sepi ya ini praktekkan. Kalingking awak. 5 letaknya. Jari mana Pak? Ke dalam keluar. Ke dalam. Ana dibaca. Albin saru tibo. Ndak jadi pai. Pai kok. Maha. Albin saru. Balik lainnya besok-besok tu. Lah akan coba. Aduh. Mudahan Allah meridhoi. Praktek ikhtiar dulu, kehendak tetap di tangan Allah, tapi biasanya kalau tahu ilmunya, niatnya baik, pasti makbul. Paham? Lah pulang lagi, selesai kayak gitu mah. Jadi kos ya. Ini belum dikaji masalah penyakitnya loh. Anu dalami sedikit lagi perkara ini, mudah-mudahan ini menjadi amalan karena ada dasarnya. Apakah antum tidak melihat tanda-tanda bagaimana unta diciptakan? Unta sih suruh dibaca, apalagi di Jawa. Betul kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan karakter. Karakter juga, postur juga dibaca. Termasuk jari tangan. Betul kan? Berarti ada dasarnya enggak? Ada Qur'annya enggak? Alam aja dibaca, ada Qur'annya. Bukan meramal ini. Supaya kita bisa mengatasi persoalan hidup. Tuh. Berarti bisa kabini? Bisa. Tapi anong tutup dulu ya. Nansi P-nya misalnya yang paling kita suka. Nah takutnya ke jando dulu kacau. Ya boleh. Kita bahas satu persatu 5 jari itu lebih dalam. Pertama, kalau jari telunjuk namanya as-sababatu, lebih panjang dari jari manis al-binsaru. Panjang mah. Ajan lihat di YouTube ya, kok dasar ilmunya al-dalail. Di YouTube nyontek di al-dalail. Kok panjang mah? Jari manis kan? Coba praktekkan. Ado nan panjang iko. Ado. Pendekan A, itu ado. Ado nan samo. Ya. Ini bukan cocok logi. Coba lulusin. Ado nan samo. Ado. Ado nan panjang telunjuk. Ado. Ado nan panjang jari mani. Ado. Kalau dari as-sababatu telunjuk lebih panjang dari jari al-binsaru, jari manis, umumnya, andung sebut umumnya ya. Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak. Memiliki jiwa pemimpin. Kalau ikonya di atas. Walaupun seinci. Pemimpin dia. Makanya orang pemimpin itu pasti jari tunjuknya cok itu. Nah, umumnya agak berani anaknya. Ya. Ingat ya, kepemimpinan menurut ajaran Islam itu bukan kehormatan. Harus jelasin. Apa itu?
amanah paling berat. Paham? Enak aja anggota dewan. Amanahnya paling berat, kalau enggak langsung dicupak dia. Dunia tuh. Benar kan? Amanah paling berat. Itu ajaran Islam. Benar enggak? Pemimpin itu menurut ajaran Islam adalah amanah paling berat. Yang akan diminta pertanggungjawabannya baik dunia wal akhirat. Hati-hati. Mau jadi pemimpin, kalau nggak kuat amanah, nggak kuat agama, jangan. Kita ini pemimpin semuanya. Buktinya kita harus kawin, nikah. Kan mimpin anak, mimpin aja, iya kan? Makanya kalau telunjuknya pendek, sulit nikah. Kama kajinya. Kira-kira baik itu. Jadi acara panjang apai sajalah ke andong. Andong panjangan, andong potong lu. Ganti julidi. Lah sampai, nah andong bagara tadi. Jadi pemimpin itu menurut ajaran Islam, ingat ya, kalau panjang tetap ini paling berat. Ujungnya beko biasanya diuji itu dengan amanah. Harus kuat Islamnya, karena diminta pertanggungjawabannya dunia wal akhirat, ya kan? Nah, yang kedua, jari albinsaru, jari manis, lebih panjang dari jari telunjuk as-sababatu. Tipenya gimana? Peka perasaannya, ya. Pandai membaca suasana, umumnya seniman. Aduh. Kalau jadi pemimpin agak maleh. Sampai perhatikan saja. Kira-kira begitu. Makanya cocok jadi guru, konselor, ya cocok. Ya. Dalam Islam, orang yang mampu menginspirasi orang. Ya. Tahu? Orang yang mampu menginspirasi orang. Itu letaknya panjang pokoknya. Ya. Orang yang mampu menginspirasi orang lain dalam ajaran Islam dengan kebaikan, khususnya bukan kejelekan, adalah manusia pilihan. Jadi dia bisa jadi wali kalau ininya lebih tinggi, sama ya. Dia nggak mau jadi pemimpin, nggak mau populer. Umumnya seniman. Halo, buka cukinan duduk, kira-kira begitu. Salah atau betul? Betul atau salah? Jujur sih lah, tutuan sih tangan tuh, kan nggak usah malu. Ya, nggak kamang icu sih tuh. Ketiga, jari seimbang. Talunjuk jari tengah, harmonis, ya, adil lah, ya, nggak ekstrim. Berpikir, bertindak nggak pernah ekstrim. Umumnya moderator, hakim bisa, sampai, tapi agak cari zona nyaman. Nah, stagnan sih, cari aman sih. Itu kalau sama, baik kira-kira. Apa? Sampai. Tiga. Islam nih ajarannya diajarkan menjadi umatan wasatan. Nah, semua ada baiknya. Kalau begini itu umatan wasatan, ajaran Islam. Ya, artinya umat pertengahan. Sampai? Boleh. Ambil positifnya, jangan ambil jeleknya. John nyaman ambil jeleknya. Jadi kalaupun antum sepertinya begitu, tapi tanda tangannya berbeda, itu antum bakatnya sebetulnya bukan di situ. Paham nggak? Paham nggak nih? Ya robahlah, ikuti berdasarkan karakter yang sudah dari sononya. Itulah mengamati. Ini bukan cocok logi. Ini ada dasarnya. Ada Qur'annya lagi. Halo, mau berdebat gimana? Makanya pelan-pelan ngajinya.
Apakah yang terbaik yang menengah? Tunjuk tangan. Enggak, semua ada positif negatifnya. Cuma ditaruh pada orang kan berbeda-beda. Berarti kita tahu karakter kita itu gimana. Menurut pengamatan secara penglihatan dengan ilmu firasat. Duduk, anatomi tubuh. Nah. Keempat, jari-jari panjang dan ramping. Panjang ramping, ya, menanda teliti orangnya, sabar, strategis, kecerdasannya. Orang ini cocok untuk guru, dai, ustadz. Kalau ramping, ada yang ramping bener ya. Jari-jari pendek, bule, tabak, aduh, buseko, ya. Buseko lah istilahnya. Kekuatan fisik bagus. Wah, jadilah kuli bangunan. Kira-kira gitu. Wah, iya sih, nggak mungkin ramping-ramping kuli bangunan. Nah, kira-kira gitu. Teguh hati, gigih, pekerja keras. Umumnya non pendek bule-bule itu jarang ngecek. Karajo ke karajo. Nah, jadi kalau ada lancip panjang-panjang karajo, kerja. Munafik tuh. Tapi Raja lihat kete inyo. Hanya kerja ke karjo. Kanan karjo enggak baik itu fisiknya. Dengan membaca itu munafik enggak orang itu kelihatan kan? Itu dia. Kama kaji kok. Terserahlah. Ya. Selain panjang pendek, para ahli fisiognomi juga memperhatikan kuku. Makanya ada yang melihat kuku. Bukan ngelihat jari ini, nggak boleh, itu meramal. Kuku, warna. Itu ahli fisiognomi. Kuku rata, bersih, disiplin, rapi, penuh perencanaan. Kuku melengkung, tebal, kuat, fisiknya, daya tahan tinggi. Kuku rapuh, mudah patah, sering copot, mudah goyah. Di sini perlu kekuatan rohani. Ya, dalam kuku bisa melihat nasab. Ilmunya khusus. Kalau ditarik seperti ada urat dinaik ke atas. Ya. Nah, coba lihat surat itu. Berarti di atas nasabnya pernah jadi raja orang itu. Ada sultan. Duduk. Ya. Kalau berperkara jantung, itu kan tanda diperlihatkan. Nah, yang putihnya kurang ada masalah di jantung. Sampai itu fisiognomi, ya. Nah, itu nanti Andung perdalam, nggak perlu Andung jelaskan, melalui kitab aja udah bisa dibaca. Karena ini perlu yang disebut katalog, karena banyaknya. Begitu seharusnya kita memahami konsep yang benar. Dalam anatomi itu banyak sekali yang mesti kita pelajari, ya. Sekali lagi, untuk sampaikan isyarat, ini tadi bukan kepastian murni, ya. Islam mengajarkan adab yang tinggi, tidak boleh kita menghakimi orang lain dengan fisiknya, itu ajarannya. Gak boleh, kita beda-beda, ada kelebihan, ada kekurangan. Karena itu Allah berfirman, kalaupun kita udah pandai, nggak boleh merasa gua paling super fisiknya, ini turunan orang sultan gitu. Nah, dia nggak mau jadi pemimpin arif, adil gitu ya. Udah bisa kan? Nggak boleh. Kena firman Allah. Al-Hujurat ayat 13. Hati-hati. Ya. Ada adab kalau kita ada kelebihan. Dibaca. Ya ayuhan nasu.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang paling mulia bukan tanda fisiknya, kelebihannya, tapi orang yang bertakwa. Nah, itu fokusnya ya. Jadi semua yang dipelajari ada rambu-rambunya secara perasaan, kejiwaan kita. Jangan praktekin kemuliaan itu. Duduk nggak? Yang paling bertakwa itu bukan karena turunan raja, bro. Bukan karena ulama, bro. Bukan karena dia berdosa, tidak. Kalau kita bertobat dan bertakwa, keren tuh. Duduk. Makanya tolibul ilmi nggak boleh putus asa. Ya. Kita udah mengenal semua tanda-tanda ini. Baru dari itu. Udah kita tahu. Prakteknya udah tahu. Walaupun secara makrifat perlu penjelasan lebih dalam. Tapi karena waktunya pendek, Anda menjelaskan secara induknya. Tapi kan udah paham ya. Karena Anda sampaikan, pertama paham. Kedua tahu prakteknya secara global. Ya. Kan tahu tuh mengatasinya. Maka baca ulang. Ya. Baca ulang. Kendala kita hidup apa sih? Ya. Bukan mengandalin ritualnya aja ya. Actionnya juga takwa, ingat takwa. Kalau takwa kita bagus, amalan tadi juga keren. Menjadi makbul, itu poin. Walaupun kita sudah mengenal, tetaplah mengedepankan husnuzon, berprasangka baik. Itu perintah. Fokus memperbaiki diri, bukan menilai orang lain, itu ajaran spiritual tertinggi. Kita sering zaman sekarang menilai orang. Rakyat dinilai, dirinya nggak dinilai, kacau tuh orang. Bener nggak? Nanti yang mengajak itu cupak alam, bro. Itu aja, maka diem aja. Jangan didoain, nilai aja diri saya. Ya Allah, saya nggak mau berdoakan jelek itu pemimpin saya. Biar gimana Umaro. Sampai? Yang terbaik spiritual manusia adalah fokus memperbaiki diri, bukan menilai orang lain. Itu nasihat Andong. Paham ya? Tolong perbaiki diri aja. Jangan menilai orang lain. Kalau kita begitu, maka orang berbuat jahat akan kena orang lain yang mengazabnya. Paham ya? Itu keseimbangan sunnatullah. Itu mesti pahami kondisi sekarang. Jadi memang kita nggak bisa memakai ego, nggak bisa. Kondisi sekarang nggak bisa. Merasa benar nggak bisa. Ikuti agama. Setelah kita memahami karakter melalui tanda fisik, langkah selanjutnya adalah satu, syukur. Bentuk tubuh yang Allah berikan tetap semuanya ada kebaikan, ada keburukan, alhamdulillah. Kedua, perkuat sisi kebaikan yang ada pada diri kita. Ketiga, gunakan potensi untuk beramal kebaikan. Keempat, jangan merasa lebih baik dari orang lain, itu bukan ajaran Islam. Selalu berdoa agar diberi istiqomah dalam melakukan kebaikan terus menerus. Sama ya? Nah, itu syarat-syaratnya yang perlu Anung sampaikan. Wa anung jamaah rahimakumullah. Setiap inci tubuh manusia, baik pun jari, kuku, rambut, akan menjadi saksi amal di hari kiamat. Akan ngomong dari kantung.
Bener tuh. Akan ngomong. Ingat tuh. Dia akan jadi saksi. Akan berbicara. Allahumma ini muttadun ala sadaqati. Allahu ini muttadun ala muasadatil akharina. Ya Allah, aku digunakan untuk bersedekah. Tangan ngomong kayak gitu. Ya Allah, aku digunakan untuk membantu sesama. Itu doanya. Supaya tangan kita bisa bersedekah, bisa digunakan untuk membantu sesama. Itu akan ngomong nanti. Nauzubillah min dzalik. Tangan juga akan ngomong. Lakot istek dan tulis hari. Aku digunakan untuk keburukan. Hah. Itu dia. Nggak percaya matilah antum. Nanti disaksi itu tanah. Kita tutup di bab 1 ini. يا سيدي